Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Jember, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hadi SPD SHMM. Yang kami hormati Bapak Arifin Nurbudiono MPD MSI, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember. Yang kami hormati Ibu Trinovita Irawati MPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember. Yang kami hormati Ibu Muslihatul Mahmudah MSI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Algebra Universitas Islam Jember. Yang kami hormati Bapak Syaifur Rahman MPD, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Algebra Universitas Islam Jember. Dan yang kami hormati seluruh peserta Olimpiade Elmission 5 yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Technical Meeting Elmission 5 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Saya, Ifrahul Maulidiyah, selaku moderator, akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Disusul dengan acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga adalah acara inti dan ditutup dengan doa. Demi mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab bersama. Dengan harapan, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Saudara Ahmad Harun Ar-Rasyid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Jember, Bapak Haji Abdul Hadi SPD SHMM. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember,
Bapak Arifin Nurbudiono, MPD, MSI. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember, Ibu Tri Novita Irawati, MPD. Yang terhormat Pembina HMPS Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember, Ibu Mukhlisatul Mahmuda, MSI. Yang terhormat Bapak Saifur Rahman selaku Pembina HMPS Pendidikan Matematika Algebra Universitas Islam Jember, dan seluruh peserta Olimpiade Almation 5 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Harapan saya semoga acara pada siang hari ini dari awal sampai akhir dapat berjalan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam lomba Almation kali ini. Saya mewakili panitia memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Algebra Universitas Islam Jember. Kepada Saudara Rizky Ibnu Fajar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Jember beserta jajarannya, yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember, yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember, yang saya hormati Pembina HMPS Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember, serta guru pendamping dan para peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perlu saya sampaikan, ini adalah Almation 5 yang memang setiap tahun kita adakan Almation ini, dan sekarang kita berada di tahun kelima. Almation ini merupakan Olimpiade Matematika yang diadakan oleh Himpunan Matematika yang ada di Universitas Islam Jember. Harapan saya semua peserta dapat mengikuti acara ini, dapat mengikuti lomba ini dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan. Terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yakni technical meeting yang akan disampaikan oleh yang bertugas. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memasuki acara yang pertama, yakni technical meeting Almation 5, yakni Algebra Mathematics Competition 5. Dengan tema yakni Arrange Rings and Series of Achievement through the Mathematics Olympiad, yang dilaksanakan pada hari ini, yakni pada tanggal 9 Mei 2023. Mengenai tentang Almation 5, yakni Algebra Mathematics Competition 5 tahun 2003 adalah sebuah event kompetisi kelima yang diselenggarakan oleh HMPS Pendidikan Matematika Algebra Universitas Islam Jember dengan tujuan mencari bibit-bibit berbakat dari siswa atau siswi sekolah tingkat SMA atau SMK atau MA setapel kuda, serta memperluas dan meningkatkan kemampuan akademik siswa atau siswi yang mengikuti Olimpiade ini. Dengan event ini, diharapkan siswa atau siswi Indonesia bisa menjadi generasi milenial yang matematis. Nah, mengenai timeline Almation 5 ini, yakni pada hari sekarang, yaitu Selasa 9 Mei 2023, dilaksanakanlah technical meeting melalui media Zoom meeting. Acara selanjutnya yakni Kamis, pada hari Kamis kita akan melaksanakan opening ceremony tepatnya pada tanggal 8 pada jam 8.00 WIB sampai dengan selesai dan dilanjut langsung babak ke penyisihan, yakni kita itu ada 2 sesi, yakni sesi 1 itu jam 10 WIB, kemudian sampai jam 11.30 WIB. Kemudian yang sesi 2, yakni pada jam 13.00 WIB sampai 14.30 WIB. Nah, kita melaksanakan penyisihan ini melalui media Zoom meeting. Untuk acara yang ketiga, yakni pada hari Minggu 14 Mei 2023, kita melaksanakan yakni Almation 5 pada babak semifinal dan final serta closing ceremony di kampus kita, yakni kampus 1 Universitas Islam Jember, yang dilaksanakan pada jam 7.30 WIB sampai dengan selesai. Jadi kegiatan penyisihan ini dilakukan secara online, kemudian pada hari Minggu itu babak semifinal dan final itu dilaksanakan di kampus 1 Universitas Islam Jember. Mengenai benefit yang didapatkan oleh peserta, yakni accessibility, kemudian paket soal, yang ketiga yakni ID card, yang keempat yakni booknote, yang kelima yakni gantungan kunci, yang keenam yakni stiker, yang ketujuh yakni sertifikat peserta, kemudian yang kedelapan yaitu mamiri dan mamirat, yang kesembilan yakni ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya hadiah yang didapatkan oleh 5 finalis terbaik, yakni juara 1 mendapatkan uang pembinaan dan trofi plus piagam plus sertifikat. Juara 2 mendapatkan uang pembinaan plus trofi plus piagam dan sertifikat. Juara ketiga yakni uang pembinaan plus trofi plus piagam plus sertifikat. Harapan 1 mendapatkan uang pembinaan, trofi plus dan piagam dan sertifikat, dan harapan 2 mendapatkan uang pembinaan, trofi, piagam, dan sertifikat. Nah, di sini materi yang diujikan yakni mengenai kombinatorika,
teori bilangan, kalkulus, aljabar, geometri. Itu materi yang akan diujikan mulai dari penyisihan sampai ke final. Nah, memasuki babak yang pertama atau lomba yang pertama, yakni pada penyisihan. Nah, penyisihan ini ada isinya, setiap peserta ini harus mematuhi yang sudah ditetapkan pada technical meeting pada siang hari ini. Yang pertama kita akan membahas tentang penyisihan, yakni tata tertib peserta. Apa saja tata tertib peserta yang dilakukan di waktu penyisihan? Yang pertama, peserta harus sudah terdaftar dalam daftar peserta lomba Almation 5 tingkat SMA, SMK, MA sederajat setapal kuda. Yang kedua, yakni peserta wajib menggunakan seragam alma mater sekolah saat mengikuti lomba olimpiade. Nah, peserta pada saat mengikuti penyisihan ini diwajibkan menggunakan alma mater dari setiap sekolahnya masing-masing. Yang ketiga, yakni peserta menyiapkan 2 perangkat ujian seperti handphone, kemudian laptop, kemudian notebook, dan sebagainya. Paling lambat 20 menit sebelum ujian dimulai, paling lambat si peserta itu masuk pada 20 menit sebelum ujian dimulai. Kemudian kegunaan dari adanya 2 perangkat tersebut adalah 1 perangkat untuk pemantauan peserta melalui Zoom meeting dan 1 perangkat digunakan untuk mengakses soal yang dikerjakan. Nah, di sini peserta wajib menggunakan 2 perangkat. Yang pertama, perangkatnya itu digunakan untuk mengakses Zoom meeting yang disediakan oleh panitia. Nah, di sini ketentuannya harus on cam dan menyalakan speaker atau audio. Itu wajib bagi peserta. Kemudian peletakannya kamera harus jelas dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Intinya harus jelas dan kelihatan saat pengerjaan ujiannya. Nah, perangkat yang satunya itu digunakan untuk mengakses soal yang dibagikan oleh panitia yang berupa CBT nantinya. Begitu. Yang keempat, yakni peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat 10 menit sebelum ujian. Yang kelima, yakni peserta yang terlambat tidak mendapatkan tambahan waktu pengerjaan soal. Nah, ini kan tadi ada 2 sesi kan. Nah, itu nanti dibagi oleh panitia, kemudian setelah technical meeting ini akan dibagikan melalui grup WA. Nah, itu jika peserta terlambat masuk, berarti tidak ada penambahan waktu pengerjaan soal. Sesuai dengan peserta itu masuk. Jam berapa, jadi tidak ada penambahan. Yang keenam, yakni peserta melaksanakan ujian sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, setiap peserta mengerjakan 40 soal pilihan ganda dalam waktu 90 menit. Nah, di sini dalam CBT itu terdapat 40 soal pilihan ganda. Di situ peserta bisa memilih sesuai jawaban yang benar. Kemudian yang ke-8, yakni peserta wajib melakukan physical distancing atau jaga jarak dengan radius 3 meter selama ujian berlangsung dan tidak diperkenankan seseorang bersama peserta selama ujian berlangsung. Artinya peserta ini tidak boleh ketika mengerjakan soal tidak boleh ada temannya, harus dengan sendirian. Tidak boleh ada yang membantu. Jikalau ada temannya itu bisa berjarak sekitar 3 meter antar peserta lainnya. Selanjutnya, yakni pada tata tertib yang ke-9, yakni peserta dilarang menggunakan alat hitung dalam bentuk apapun, seperti kalkulator, handphone, dan lain sebagainya saat pengerjaan soal. Yang ke-10, yakni peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan orang lain saat ujian berlangsung. Yang ke-11, yakni peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan ketentuan Almation 5 akan mendapatkan pengurangan nilai.
Yang ke-12, yakni keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, di sini ketika seorang peserta itu melanggar dari tata tertib peserta ini pada penyisihan, maka akan terjadi pengurangan poin yang didapatkan ketika nilainya sudah ada, nanti bisa dikurangi ketika tidak mematuhi tata tertib yang sudah disediakan. Selanjutnya yakni sistem lomba pada penyisihan. Yang pertama, dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Pastikan sinyal di daerah peserta itu benar-benar dengan koneksi yang baik. Yang kedua, yakni tipe soal adalah pilihan ganda sebanyak 40 soal. Kemudian, pengambilan 25 peserta terbaik setapal kuda yang akan mengikuti babak semifinal. Nah, di sini kan terdapat banyak peserta. Kemudian yang diambil untuk masuk semifinal yakni 25 peserta terbaik yang nantinya akan melaksanakan lomba ini di kampus 1 Universitas Islam Jember. Yang ketiga, yakni terdapat 2 sesi pengerjaan, yakni sesi 1 pada jam 10.00 WIB sampai jam 11.30 WIB. Kemudian sesi 2, yakni pada jam 1 sampai jam 1 WIB sampai 14.30 WIB. Nah, kriteria penilaian untuk tahap ini yaitu jika jawabannya benar, maka bernilai 4 poin. Jika tidak dijawab, maka nilainya berkurang min 2 poin. Jika jawaban salah, maka dikurangi min 1 poin. Yang keenam, yakni jika terjadi kesamaan nilai, maka penentuan peringkat diambil berdasarkan peserta dengan waktu pengerjaan tercepat. Jadi kalau sudah dirasa jawabannya itu sudah benar dan yakin itu sudah selesai, maka bisa langsung logout dari CBT-nya masing-masing. Yang ketujuh, yakni apabila peserta mengalami kendala teknis, maka peserta dapat menghubungi panitia dengan format pesan, yakni nomor peserta, nama siswa, _ kendala. Nah, ini jika mengalami kesulitan atau kendala di waktu pengerjaan penyisihan, bisa langsung tanyakan di grup ya terkait kendalanya. Kemudian nanti para siswa ini setelah technical meeting akan dibagikan nomor peserta, kemudian sesinya, kemudian username-nya. Gitu, sudah ditentukan dari kepanitiaan. Montera dapat dipakai. Nggak balik pura deh. Kemudian alur perlombaan, yakni peserta menyalakan koneksi internet yang digunakan. Yang kedua, yakni menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan. Kemudian 3, yakni login CBT 10 menit sebelum Olimpiade Matematika dimulai. Yang keempat, yakni peserta memulai ujian dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, yaitu pilihlah satu jawaban yang dianggap benar. Yang keenam, yakni soal terdiri dari 40 pilihan ganda dengan durasi waktu 90 menit. Yang ketujuh, yakni selama ujian, peserta wajib mematuhi tata tertib yang sudah ditentukan. Yang kedelapan, yakni peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan orang lain di sekitar tempat ujian. Yang ke-9, yakni peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan ketentuan Al-Mission 5, maka dianggap gugur. Jika telah selesai mengerjakan, yang ke-10, yakni jika telah selesai mengerjakan, peserta memeriksa seluruh jawaban. Setelah itu bisa logout. Setelah tadi babak penyisihan sudah dilaksanakan, maka diambillah 25 peserta untuk mengikuti babak semifinal, yakni
di Universitas Islam Jember. Tata cara dari peserta semifinal, yakni yang pertama, peserta merupakan finalis 25 peserta dari babak penyisihan Al-Mission 5. Nah, ini setelah penyisihan nanti itu langsung dibagikan hasil dari pengerjaan peserta. Kemudian akan muncul nama-nama yang masuk ke dalam babak semifinal tersebut. Yang kedua, peserta wajib menggunakan seragam alma mater sesuai sekolah dan bersepatu saat mengikuti lomba olimpiade. Yang ketiga, yakni peserta wajib membawa perlengkapan alat tulis, papan dada, dan dilarang saling meminjam satu sama lain. Jadi dipersiapkan sendiri bahwa untuk perlengkapan ujian yang dimilikinya. Yang keempat, yakni peserta wajib hadir jam 30 menit sebelum pelaksanaan Olimpiade dimulai. Yang kelima, yakni toleransi keterlambatan 15 menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian. Misal, suatu peserta itu datangnya terlambat. Kemudian dia melakukan ujian itu tapi tidak ada penambahan waktu. Yang keenam, yakni bagi peserta yang terlambat lebih dari 15 menit tetap bisa mengikuti lomba dengan syarat peserta atau guru pendamping memberikan konfirmasi keterlambatan dengan sejelas-jelasnya serta buktinya yang ditunjukkan kepada panitia Al-Mission 5. Akan tetapi tidak ada penambahan waktu pengerjaan. Tata tertib yang ketujuh, yakni peserta melaksanakan ujian sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kedelapan, yakni peserta menerima satu set soal, lembar jawaban, dan kertas buram. Yang kesembilan, yakni peserta diperbolehkan mencoret-coret lembar soal dan kertas buram. Yang ke-10, yakni setiap peserta mengerjakan 20 soal pilihan ganda dan 10 isian singkat dalam waktu 75 menit. Kemudian yang ke-11, yakni peserta dilarang menggunakan alat hitung dalam bentuk apapun seperti kalkulator, handphone, dan lain sebagainya saat mengerjakan soal. Yang ke-12, yakni peserta dilarang. Mohon maaf, tadi ada gangguan sinyal. Yakni untuk tata tertib peserta pada semifinal, yakni yang ke-10 adalah setiap peserta mengerjakan 20 soal pilihan ganda dan 10 isian singkat dalam waktu 75 menit. Yang ke-11, yakni peserta dilarang menggunakan alat hitung dalam bentuk apapun seperti kalkulator, handphone, dan lain sebagainya saat pengerjaan soal. Yang ke-12, yakni peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan orang lain saat ujian berlangsung. Yang ke-13, yakni peserta dapat bertanya kepada pengawas dengan cara mengangkat tangan jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Yang ke-14, yakni peserta yang sudah selesai sebelum waktunya dilarang meninggalkan ruangan. Jika peserta sudah selesai mengerjakan, maka jangan keluar ruangan terlebih dahulu. Kemudian yang ke-15, yakni peserta mengumpulkan lembar jawaban ketika waktu pengerjaan sudah habis. Yang ke-16, yakni peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan ketentuan Al-Mission 5 akan mendapatkan pengurangan nilai. Yang ke-17, yakni keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, yakni setelah tata tertib masuk di sistem lomba. Nah, pada sistem lomba ini yang pertama dilaksanakan secara offline di Kampus 1 Universitas Islam Jember. Yang kedua, yakni tipe soal adalah pilihan ganda sebanyak 20 soal dan isai singkat sebanyak 10 soal. Jadi terdapat 30 soal. Nah, 20 soal pilihan ganda dan 10 soal itu ada isai singkat. Yang ketiga, yakni peserta
babak semifinal terdiri dari 25 terbaik dari setapal kuda. Yang keempat, yakni dari seluruh semifinalis, maka 5 peserta terbaik akan mengikuti babak final. Yang kelima, yakni kriteria penilaian untuk tahap ini, yaitu pada soal pilihan ganda, jika jawabannya benar, maka mendapatkan 4 poin. Jika jawabannya salah, maka mendapatkan -1, -1 poin. Jika tidak dijawab, maka nilainya akan dikurangi 2 poin. Untuk soal esai singkat berlaku juga sama, bahwa jika benar maka memiliki 4 poin, jika salah pengurangan -1 poin, jika tidak dijawab maka akan dikurangi 2 poin. Kemudian pada alur perlombaan semifinal, yakni peserta masuki ruang ujian dengan jawaban yang telah ditentukan dan wajib hadir 30 menit sebelum Olimpiade dimulai. Yang kedua, yakni peserta diwajibkan membawa alat tulis dan papan dada. Yang ketiga, yakni peserta yang terlambat diperkenankan mengerjakan soal tanpa tambahan waktu. Maksimal keterlambatan adalah 15 menit. Jika melebihi, maka tidak diperkenankan mengerjakan soal. Yang keempat, yakni selama ujian peserta wajib mematuhi tata tertib. Peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan orang lain di sekitar tempat ujian. Yang keenam, yakni peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan ketentuan Al-Mission 5, maka mendapatkan pengurangan nilai. Yang ketujuh, yakni sebelum mengerjakan soal, peserta dipersilakan memeriksa lembar soal dan jawaban terlebih dahulu. Yang kedelapan, yakni peserta mengisi nama, nomor peserta, dan asal sekolah di kolom yang telah disediakan pada lembar jawaban. Yang kesembilan, yakni tuliskan jawaban yang benar dan yang disediakan. Memasuki alur yang ke-10, yakni gunakan pensil untuk mengisi jawaban. Yang ke-11, yakni pikirkan sebaik-baiknya sebelum menjawab tiap soal, karena setiap jawaban yang salah akan mengakibatkan pengurangan nilai. Yang ke-12, yakni waktu pengerjaan soal selama 75 menit dengan jumlah soal yakni 30. Yang ke-13, yakni bekerjalah dengan cepat, tetapi cermat dan teliti. Yang ke-14, yakni setelah mengerjakan soal, peserta memeriksa lembar jawaban masing-masing, kemudian mengumpulkan lembar jawaban kepada pengawas, dan diperkenankan meninggalkan ruangan jika waktu pengerjaan sudah habis. Untuk babak final ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dinda Tia Winansi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai final. Mengenai final dan tata tertib untuk guru pendamping. Untuk yang pertama, tata tertib peserta. Adapun tata tertib dari peserta yaitu
1. Peserta merupakan finalis 5 besar dari babak semifinal Almation 5. 2. Peserta hanya diperkenankan membawa alat tulis dan papan dada. 3. Kategori soal adalah mudah, sedang, dan rumit. 4. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan ketentuan Almation 5 akan mendapatkan pengurangan nilai. 5. Penonton dilarang membantu peserta menjawab pertanyaan dalam bentuk atau cara apapun. Apabila diketahui ada pihak yang membantu peserta menjawab pertanyaan, nilai yang diperoleh akan dibatalkan. 7. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian untuk sistem perlombaan. 1. Dilaksanakan secara offline di Kampus 1 Universitas Islam Jember. 2. Teknis babak final adalah cerdas cermat, cepat tangkas dalam menjawab pertanyaan. 3. Babak ini diikuti oleh 5 finalis terbaik dari babak semifinal. 4. Pada cerdas cermat ini terdapat 2 sesi, yaitu pada sesi pertama akan diikuti oleh 5 finalis, dan pada sesi kedua diikuti oleh 3 finalis untuk memperebutkan juara 1, 2, dan 3. 5. Pada babak ini terdapat 3 soal, yakni mudah, sedang, dan sulit. 6. Kriteria penilaian untuk babak ini yaitu pada sesi pertama, setiap jawaban benar mendapatkan 20 poin. Jika jawaban salah, tidak ada pengurangan nilai atau 0. Pada sesi akhir, setiap jawaban benar mendapatkan 30 poin. Jika jawaban salah, tidak ada pengurangan nilai atau 0. Kemudian alur perlombaan. Adapun alur perlombaan yaitu 1. Peserta memasuki ruang lomba dengan jam yang telah ditentukan. 2. Peserta diwajibkan membawa alat tulis sendiri. 3. Selama perlombaan, peserta wajib mematuhi tata tertib dan ketentuan Almation 5. 4. Dalam babak ini, finalis akan dipandu oleh MC. Yang kelima, terdapat 2 sesi dalam babak ini. Untuk sesi yang pertama, pada sesi ini berisikan 20 pertanyaan yang akan diperebutkan oleh 5 finalis. Yang kedua, soal dan kunci jawaban pada sesi ini akan diambil alih oleh MC dan akan ditampilkan di layar. 3. Setelah atau saat MC membacakan soal, peserta diperbolehkan menjawab. 4. Peserta pertama yang membunyikan bel tercepat mendapatkan kesempatan untuk menjawab. Jika jawabnya salah, maka peserta kedua bisa merebut untuk menjawab pertanyaan tersebut. 5. Pada sesi ini, 1 soal berlaku 2 peserta penjawab tercepat. 6. Durasi dari setiap soal adalah 1 menit setelah pembacaan soal. 7. Jika dalam waktu 1 menit, semua peserta tidak dapat menjawab atau jawaban salah, maka soal akan hangus dan MC akan membacakan jawaban yang benar dan kemudian lanjut ke soal berikutnya. 8. Durasi pada babak ini adalah 20 menit. 9. 3 peserta yang mendapatkan nilai paling tinggi akan lolos ke babak selanjutnya. 10. Pada babak ini terdapat 2 finalis yang akan tereliminasi dan akan mendapatkan juara harapan 1 dan 2. 11. Apabila kedua finalis yang tereliminasi mendapatkan poin sama, maka mendapatkan 1 pertanyaan sebagai penentu dari juara. Kemudian untuk sesi terakhir. Pada babak ini terdapat 3 finalis untuk memperebutkan juara 1. Poin pada sesi akhir ini akan digabungkan dengan sesi pertama. Kemudian terdapat 10 kotak soal yang dituangkan dalam layar.
Peserta yang mendapatkan poin terbanyak pada sesi pertama berhak memilih soal yang pertama untuk memulai sesi ini. Pada sesi ini bernilai 30 poin. Jika jawaban salah, tidak akan mengurangi poin. Peserta yang menjawab dengan benar dapat memilih kota soal yang diinginkan. Jika peserta tidak dapat menjawab atau jawaban salah, maka soal akan dipilih kembali. Setiap soal memiliki durasi waktu 2 menit. Durasi babak ini adalah 20 menit. Jika durasi waktu sudah habis, maka sesi akhir ini diakhiri walaupun dari 10 soal tersebut belum terjawab semua. Setelah sesi selesai, maka poin akan ditampilkan. Untuk yang keenam, peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan orang lain di sekitar tempat lomba. 7. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan ketentuan Al-Mission 5, maka dianggap gugur. Kemudian tata tertib guru pendamping. Adapun tata tertibnya yaitu yang pertama, setiap sekolah diperbolehkan membawa lebih dari 1 guru pendamping. Namun, hanya 1 guru yang mendapatkan fasilitas mandiri. Yang kedua, guru pendamping tidak diperbolehkan memasuki ruang lomba babak semifinal. Yang ketiga, guru pendamping diperbolehkan memasuki area lomba babak final yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Sekian penyampaian final dan tata tertib guru pendamping. Selanjutnya untuk login panduan login CBT akan disampaikan oleh teman kami yakni Elok Dwi Sofianingrum. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan login CBT terhadap peserta yang akan mengikuti Olimpiade Al-Mission 5. Nah, di sini dalam pengaksesan CBT bisa melalui PC atau laptop, dan yang kedua bisa melalui Android atau handphone. Nah, gimana cara user loginnya? Yang pertama, step pertama, silakan akses link yang telah diberikan oleh panitia. Nah, di sini dengan cara mengaksesnya dengan menginputkan username dan password. Nah, untuk link ini akan dibagikan kepada forum grup peserta beserta username dan passwordnya nanti akan di-share setelah acara TM ini berlangsung. Nah, untuk step kedua, setelah kita memasuki link atau mengakses link yang telah disediakan, akan muncul untuk penginputan username dan password yang telah diberikan oleh panitia. Nah, setelah kita menginputkan username dan passwordnya, lalu kita bisa mengklik login di bawah. Nah, untuk langkah ketiga, setelah login, pada tampilan beranda seperti gambar di bawah ini, itu ada konfirmasi tes, di mana di dalam konfirmasi tes ini ada beberapa hal. Yang pertama, nama peserta, sesi, waktu,
poin dasar dan poin maksimal. Nah, di sini nama ini akan otomatis keluar, di mana nama peserta, terus sesinya, tesnya, tes apa, dan waktunya atau durasi pengerjaan soal yang telah ditentukan oleh panitia. Nah, untuk step terakhir keempat yaitu dalam pengerjaan soal. Nah, di sini dalam pengerjaan soal kita itu memilih jawaban yang benar dengan mengklik jawaban yang benar. Selanjutnya, setiap jawaban yang benar itu ditandai dengan warna biru. Apabila memilih ragu-ragu, maka bisa memilih warna kuning. Dan yang keempat, ketika kita telah menyelesaikan tesnya, kita bisa mengakhiri tes dengan cara mengklik tanda hentikan tes, lalu mengkonfirmasikannya. Nah, setelah selesai, bisa keluar dari tes dan waktu pengerjaan tes melalui via CBT telah selesai. Nah, untuk selanjutnya, jika ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, saya akan serahkan kepada teman saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, dari peserta mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kak, saya mau bertanya. Silahkan, Dek. Kan tadi katanya pakai guru pendamping. Kalau tidak ada guru pendamping gimana, Kak? Tidak apa. Oh, baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Adik Helen. Untuk guru pendamping itu tidak wajib, Dek. Di sini kan kita kan acaranya offline. Nah, di situ mungkin biasanya itu jika dilaksanakan lomba secara offline, itu biasanya didampingi oleh seorang guru. Nah, itu merupakan suatu tata tertib ketika seorang gurunya itu ikut. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa, gitu. Apa bisa dipahami? Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silakan, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari peserta.
Dipersilahkan. Kak, izin bertanya. Ya, Untuk silakan. rundown acara itu enggak di-share kah atau gimana Kak? Karena kan nanti tidak bisa menempatkan gitu Kak. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan salah satu peserta bahwa rundown acara itu akan disampaikan ketika hari H. Pada waktu acara nanti akan dipampang melalui di aula, begitu. Apakah bisa dipahami? Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi dari keseluruhan acara serta alur dari perlombaan ini. Jika dirasa tidak ada, maka technical meeting ini dianggap para peserta sudah mengetahui dan memahami dari setiap yang sudah ditentukan dalam technical meeting ini. Oh iya, untuk peserta yang tidak ini karena peserta yang bergabung hanya beberapa, maka nanti akan di-share melalui link YouTube yang akan dikirim di grup WA. Jadi peserta yang tidak mengikuti technical meeting ini bisa nanti menonton di YouTube yang sudah disediakan. Baik, dirasa sudah cukup, maka saya akan kembalikan kepada MC yang bertugas. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Saya sampaikan. Acara selanjutnya adalah doa. Kepada yang terhormat Saudara Ubaidillah, kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum doa, semoga acara Al-Masyan 5 kali ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik semua. Seperti ini. Ya Bismillahirrahmanirrahim.
حمد شاكرين حمدا نائما حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الهوى والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وقضينا بها جميع الشرائع وترفعنا بها على درجات وتبلغنا غلايات من جميع حياتي ودموات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ودفة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سقط الموت ونجة من النار ولفين الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم فتنة النيران اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم المشاعر وضعيف لهم الحسنات ودون جنة ملابي والمهات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين يا مضي يا نشينا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan. Dengan dibacakannya doa tadi, berakhir pula acara demi acara kita pada siang hari ini. Semoga acara yang sudah kita lewati dicatat sebagai amal solih dan menjadi bekal untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kak, ini boleh keluar kan sudah ya, Kak? Ngerti? Ya, boleh, Dek. Halo. Halo.